Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayumi Rizky Puspita dengan NIM 211042301 dari kelas A Biologi. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan organel-organel penyusun sel tumbuhan. Ini merupakan gambar dari sel tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur penyusun sel tumbuhan. Yang pertama ada nukleus atau inti sel, merupakan organ sel yang berada di dalam sel eukariotik. Di dalam inti sel banyak mengandung materi genetik yang berbentuk DNA, dan di dalam DNA tersimpan informasi genetik yang berbentuk polinukleotida. Nukleus atau inti sel berfungsi untuk mengontrol segala aktivitas sel berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Struktur inti sel tumbuhan ini tersusun dari yang pertama ada membran nukleus yang berfungsi sebagai pintu yang menghubungkan nukleoplasma dan sitoplasma. Yang kedua ada nukleoplasma yang berfungsi sebagai suspensi bagi organel sel yang ada di dalam nukleus. Yang ketiga ada kromatin yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang berguna untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel. Dan yang keempat ada nukleolus sebagai tempat berlangsungnya sintesis RNA. Penyusun sel tumbuhan yang kedua adalah sitoplasma, yang merupakan cairan kental seperti gel yang mengisi rongga di dalam sel. Sitoplasma berfungsi sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel. Sitoplasma juga berfungsi untuk menyalurkan dan melarutkan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga ada ribosom, organel sel tumbuhan yang mengandung protein dan RNA. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat terjadinya proses sintesis protein. Yang keempat ada retikulum endoplasma, organel sel yang berbentuk seperti ruangan labirin karena membran pada RE-nya terlihat berliku-liku. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai jalur yang menghubungkan nukleus dan sitoplasma. Yang kelima ada mitokondria, organel sel yang berbentuk bulat lonjong. Mitokondria atau yang dijuluki dengan the powerhouse of cell berfungsi sebagai tempat menghasilkan energi. Yang keenam ada badan Golgi, merupakan organel sel yang berbentuk kantung tipis yang tersusun secara berlapis-lapis. Pada badan Golgi berfungsi sebagai tempat sekresi sel yang di dalamnya terdapat proses perubahan enzim yang tidak aktif menjadi aktif dan juga sebagai tempat penyimpanan sekunder protein dan zat-zat lain. Ketujuh ada kloroplas yang berbentuk bulat lonjong dan berwarna hijau dan hanya terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kedelapan ada vakuola yang merupakan organel terbesar yang terdapat pada tumbuhan. Vakuola berfungsi sebagai tempat menyimpan zat-zat makanan seperti protein dan juga zat gula. Yang kesembilan ada glioksisom yang merupakan badan mikro yang berbentuk bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Glioksisom berfungsi sebagai tempat untuk menyediakan energi pada metabolisme lemak dalam biji-bijian. Yang terakhir adalah dinding sel yang merupakan lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel. Berfungsi melindungi bagian dalam sel dan juga mengatur distribusi dan sirkulasi air hingga mineral di sel tumbuhan. Dan yang terakhir untuk menopang tumbuhan agar bisa tumbuh menjadi lebih tinggi. Baiklah, itulah video saya tentang struktur penyusun sel tumbuhan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.